Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Madang No Ati bersama saya, Kak Imam Zainal Abidin. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan kepada Anda, memberikan pengetahuan kepada Anda, meskipun hanya sedikit. Balighu anni walau ayatin. Sampaikanlah walau satu ayat. Pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama tentang memahami ajaran Islam, memahami pemikiran-pemikiran Islam, agar kita senantiasa hati kita diberi nur kepada Allah, dipadangi hati kita. Pemirsa JTV Madang Ati yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama takwa Allah, bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita masing-masing. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka kamu sekalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Ma'asyiral muslimin, pemirsa JTV Madang Ati rahimakumullah. Bagaimana kita maklumi bahwa di bundaran bumi ini terdapat miliaran manusia, terdapat jutaan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pemimpin, ada pula yang dipimpin. Ada pemerintah, ada pula yang diperintah. Dari sekian miliar manusia di bumi ini, tapi manusia apakah yang paling baik menurut ajaran Islam? Paling baik menurut agama kita, agama Islam, ad-dinul Islam. Yaitu dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat. Apakah Anda termasuk manusia yang bermanfaat itu? Yaitu, bagaimana kita ibaratkan bahwa manusia itu ibarat adalah buku. Sampulnya adalah kelahiran kita, di mana kita lahir ke alam dunia ini. Kemudian, tiap lembaran-lembaran buku adalah usia kita di dunia ini. Dan dalam lembaran-lembaran buku itu kita menulis apa-apa yang ingin Anda tulis. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Itu adalah hak prioritas Anda. Kemudian dalam buku tersebut ada sampul terakhir. Dan sampul terakhir adalah usia kita berakhir di dunia ini, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin, pasar pemirsa JTV Bojonegoro yang dirahmati Allah. Manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang bagaimana? Tentu kita akan bertanya-tanya. Yaitu yang pertama, pemikiran-pemikiran yang dia ciptakan bermanfaat bagi sesama. Kita ambil contoh bagaimana Ibnu Rusdi dan Ibnu Sina yang terkenal di Latin adalah Averroes dan Avicenna. Itu adalah seorang pemikir Islam yang hebat. Beliau menciptakan ilmu kedokteran. Dan manfaatnya bisa dirasakan sampai saat ini. Ribuan bahkan jutaan orang terobati karena ilmu beliau. Jutaan orang sembuh dari penyakit karena ilmu beliau. Itulah salah satu contoh pemikiran yang bermanfaat. Kedua, ucapannya bermanfaat. Kita telah mengetahui bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yakni, ulama tersebut mengajarkan kepada kita dengan ucapan-ucapan, dengan bimbingan-bimbingan beliau. Sehingga kita bisa selamat dari fananya dunia ini. Selamat dari tipu daya dunia ini, agar kita termasuk menjadi hamba yang taqwallah. Beliau membimbing kita, beliau mengajari kita tanpa lelah dan henti.
agar kita senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Selanjutnya, tindakannya bermanfaat. Apakah yang dimaksud dengan tindakannya bermanfaat? Tiap-tiap tindakan yang ia lakukan bukan termasuk hal-hal yang buruk. Tindakannya itu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang hal-hal yang positif, mengajarkan kita agar selalu takwa kepada Allah dan tidak keluar dari rel-rel yang ada. Indonesia sebagai negara demokrasi yang sedang melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk penyelenggara negara dan pembangunan tersebut. Sumber pembiayaan yang paling dominan adalah dari pajak. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bojonegoro khususnya yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak penghasilan, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air dan rasa bangga kita sebagai sebuah bangsa dengan memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak penghasilan secara benar. Mari bayar pajak agar uang pemerintah bisa meningkat, agar kemampuan kita mempercepat kesejahteraan bisa lebih cepat. Pajak menolong kita. Hari ini nggak bayar pajak. Apa kata orang Bojonegoro? Pajak bagi pembangunan bangsa. Wujudkan impian Anda ke Tanah Suci. Sindu Wisata, Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang amanah dan profesional, membantu mewujudkan niat Anda ke Tanah Suci. Di bawah bimbingan Ustadz berpengalaman akan menuntun Anda lebih memahami hakikat haji dan umroh sesuai sunnah Rasul. Dengan manajemen profesional dan didukung tim handal, membuat Sindu Wisata sangat tepat sebagai pendamping haji ke Tanah Suci. Kami memahami kerinduan Anda pergi ke Tanah Suci. Sindu Wisata menjawab semuanya. Sindu Wisata, pendamping hati ke Tanah Suci. Pastikan perjalanan ibadah haji dan umroh Anda dibimbing oleh yang profesional. Selanjutnya, ilmunya bermanfaat. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Tentulah kita tidak ingin semua menjadi pohon yang berdiri kokoh namun tidak berbuah. Apalah arti dari pohon tersebut? Hanya tegar berdiri namun dia tidak mempunyai manfaat. Tak lebih nilainya hanya sebuah padang. Yang kelima, harta bendanya bermanfaat. Yakni harta bendanya, mereka yang kaya selalu menolong yang miskin, selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketika orang kaya tidak mau berbagi kepada kaum fakir miskin, maka tentulah dia termasuk orang-orang yang celaka. Termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah dalam surat Al-Ma'ud dengan neraka wail. Tentulah kita semua tidak ingin hal yang demikian itu. Untuk itu, marilah kita berderma dengan kemampuan kita masing-masing agar kita bisa menolong orang-orang lemah di sekeliling kita. Tentulah kita sebagai warga Bojonegoro, tanggal 10 November lalu kita mengadakan hajat yang besar, yaitu Pilkada Bojonegoro. Banyak calon-calon yang mengumbar janji, banyak calon-calon yang memberikan senyuman manis, omongan manis kepada masyarakat Bojonegoro untuk memilih. Semoga kali ini pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih akan senantiasa amanah
bukan hanya sekedar omong, tapi dia menggunakan kedudukannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Mengentas rakyat Bojonegoro yang miskin diberikan pekerjaan. Rakyat Bojonegoro yang tidak mampu sekolah dikasih beasiswa agar bisa sekolah. Rakyat Bojonegoro yang masih pengangguran, rakyat Bojonegoro yang masih dalam keadaan kurang, dalam keadaan minus, bisa diangkat dengan terpilihnya pemimpin Bojonegoro tersebut. Insya Allah, semoga pemimpin-pemimpin itu ingat akan janjinya, bukan lupa akan janjinya. Kami memilih pemimpin bukan pemimpin yang amnesia, bukan pemimpin yang lupa ingatan terhadap segala janjinya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, pemirsa JTV Bojonegoro, Madang Ati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermanfaat kepada sesama manusia itu yang bagaimana? Apa esensi, apa arti dari bermanfaat kepada sesama manusia? Esensinya adalah yang pertama, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang mempunyai manfaat kepada dirinya sendiri. Segala tindakan yang ia lakukan itu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Yang kedua, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Tentulah orang tua siapa yang tidak bangga ketika melihat putranya, putrinya menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berguna pada bangsa, negara, agama, dan khususnya bagi masyarakat Bojonegoro. Tentulah putra siapa, orang tua mana yang tidak bangga putranya bisa bermanfaat kepada Bojonegoro. Selanjutnya, bermanfaat kepada masyarakat, negara, dan agamanya. Manusia yang bermanfaat atau individu yang bermanfaat itu selalu memberikan manfaat kepada manusia negaranya, kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada dirinya sendiri, bukan hanya kepada keluarganya. Istilahnya, lampunya tersebut menyinari, mentari tersebut menyinari seluruh alam semesta ini. Insya Allah, semoga saya dan Anda termasuk dalam orang-orang yang bermanfaat itu. Dalam keadaan bagaimanapun, orang yang bermanfaat itu selalu membawa sesuatu yang membahagiakan sesama. Orang yang bermanfaat pasti kedatangannya itu membawa kebahagiaan. Laksana air hujan yang turun dari langit, kemudian menghidupkan jentik-jentik benih-benih yang ada di bumi. Lalu mekarlah, kemudian dari benih-benih itu akan tumbuh buah, akan tumbuh bunga yang indah dan bisa dinikmati oleh umat manusia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa JTV Bojonegoro, Madang Ati yang budiman. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak bermanfaat kepada sesama manusia, pastilah akan maldarat. Tindakannya itu akan senantiasa merugikan. Yang pertama, ucapan-ucapannya mengandung bisa yang berbahaya. Pikirannya membahayakan manusia, bukan membahagiakan, membahayakan manusia. Yang ketiga, tindakannya juga membahayakan umat manusia. Ilmunya membahayakan manusia, harta bendanya pun juga. Lebih-lebih kedudukannya menyengsarakan manusia. Ucapannya mengandung bisa yang berbahaya, yakni ketika dia ngomong, ketika dia bicara, isinya adalah ghibah, adalah ngerasani tetangganya, ngerasani saudaranya, dan lain sebagainya. Lalu juga tiap dia bicara adalah fitnah, tiap dia bicara adalah hal-hal yang negatif, yang dibicarakan adalah hal-hal keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selamat datang di Bravo Supermarket. Wah, Bravonya ramai banget ya.
Yuk kita belanja ya, banyak diskonnya lagi. Wah, ini minumannya lagi ada promo nih ya. Beli 1 dapat 4. Belanja di Bravo murah tiap hari. Segala macam kebutuhan Anda ada di sini. Nikmati hidangan cepat saji penggugah selera. Kunjungi toko buku dan game-game seru. Wah, puas banget ya belanja di Bravo supermarketnya. Bravo, sarana belanja keluarga Anda. Tahukah Anda mengapa minum air murni Cleo lebih baik? Karena air minum Cleo diproses dengan teknologi hypermembran filter yang dapat menyaring bakteri dan zat beracun keluar dari dalam tubuh. Mulailah gaya hidup sehat dengan air murni Cleo. Ma'asyiral muslimin, pemirsa JTV Bojonegoro, Majang Ati yang budiman. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak bermanfaat kepada sesama manusia, pastilah akan maldarat. Tindakannya itu akan senantiasa merugikan. Pemikirannya membahayakan manusia. Ketika dia pandai berpikir, ketika dia pandai, namun kepandaiannya itu dibuat untuk minteri istilahnya. Dibuat untuk minteri kepada sesamanya. Itu bukanlah sebuah hal yang bijak ketika orang pandai, tapi kerjanya itu hanya minteri. Termasuk, semoga kita bukan termasuk golongan-golongan orang tersebut. Tindakannya membahayakan sesama manusia. Dia sering berbuat kriminal. Dia sering penjahat lah istilahnya. Semoga kita juga bukan termasuk orang-orang yang tersebut. Seperti kita ketahui, Israel mempunyai persenjataan yang lengkap berkat ilmu pengetahuan dan teknologinya. Israel membuat bom atom, membuat rudal-rudal yang besar dan digunakan untuk membom, untuk menghancurkan rakyat Palestina. Apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat? Bukan. Itu adalah ilmu yang membahayakan manusia. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Yang keenam, lebih-lebih kedudukannya akan menyengsarakan manusia. Ketika para pemimpin yang berkuasa saat ini, dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, lebih mementingkan partainya, lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu termasuk yang tidak baik. Karena apa? Ketika kita menjadi pemimpin, kita korupsi, kita memanfaatkan kedudukan yang kita miliki untuk hal-hal yang buruk. Semoga kita juga bukan termasuk orang-orang yang demikian. Walhasil, manusia yang tidak bermanfaat kepada sesama manusia, di mana saja, kapan berada, dan bagaimanapun, dia akan memberikan kesengsaraan kepada sesama manusia. Bukan bahagia yang ia berikan, namun bahaya yang ia berikan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Majang Ati JTV Bojonegoro, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sebagaimana artinya, pada hari kiamat tiadalah manfaat harta benda dan anak laki-laki kecuali anak yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Cocok untuk acara ini, hati yang selamat, Majang Ati. Dalam ayat ini diterangkan bahwa anak yang bermanfaat itu ialah anak yang hatinya selamat. Dan jadi rahasianya, manusia yang hidupnya bermanfaat atau tidak kepada sesama manusia itu terserah pada hatinya. Jika manusia itu hatinya selamat, otomatislah dia akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Seperti hadis yang disebutkan tadi, khairun nasi anfa'uhum lin nas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Apabila hatinya itu tidak menjadi hati yang selamat, maka manusia itu jelaslah menjadi manusia yang tidak bermanfaat pada sesama manusia. Bukan bahagia, tetapi bahaya yang ia berikan. Apa artinya mempunyai anak yang tampan? Apa artinya mempunyai anak yang cantik? Tatkala dia tidak memberikan manfaat dan tatkala ia membahayakan manusia lain. Semoga kita bukan termasuk orang yang demikian. Ma'asyiral muslimin, pemirsa CTV Bojonegoro Madangnya Ati yang dirahmati Allah. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan di atas, marilah kita sama-sama berusaha menjadi manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Bukan manusia yang membahayakan, namun manusia yang membahagiakan. Semoga, insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita rahmat, taufik, dan hidayahnya agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Sekian, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.